Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar lagi pendidikan agama Islam bersama Ustazah Mentari. Before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas rangkuman PAI pada bab 4 tentang tata cara berwudu dan bab 5 tentang kisah para nabi. Karena sebentar lagi kita akan memasuki penilaian akhir semester. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas secara singkat tentang pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Bab 4, tata cara berwudu. Seperti pelajaran yang telah lalu, Ustazah sudah menjelaskan apa itu wudu. Wudu berarti mensucikan diri dari hadas kecil atau kotoran dengan menggunakan air. Tata cara berwudu. Yang pertama, membasuh telapak tangan seraya memasukkan air di sela-sela jari dan mengucapkan basmalah. Kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Selanjutnya membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh muka 3 kali sambil membaca niat wudhu di dalam hati. Selanjutnya membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap sebagian kepala atau rambut sampai ke belakang sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap kedua telinga 3 kali. Selanjutnya membasuh kaki sampai kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir membaca doa sesudah wudhu. Nah, jadi inilah tata cara berwudhu yang sudah pernah Ustazah jelaskan pada pembelajaran sebelumnya ya anak-anak. Rangkuman selanjutnya adalah tentang kisah para nabi. Yang pertama adalah kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam diutus kepada kaum Samud. Mukjizat Nabi Soleh adalah unta yang keluar dari celah batu. Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud karena mereka tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Selanjutnya adalah kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam diutus kepada kaum Sodom. Nabi Lut alaihi salam diutus kepada kaum Sodom karena maksiat yang mereka lakukan serta rendahnya moral dan akhlak masyarakat Sodom. Mereka tidak mau mendengar dakwah Nabi Lut sehingga mereka mengusir Nabi Lut. Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Lut alaihi salam melalui ketiga malaikat yang menyamar menjadi pria tampan. Azab kaum Sodom adalah dengan dibutakannya mata mereka, gempa bumi yang kuat disertai angin kencang dan hujan batu sijil yang menghancurkan kota Sodom. Kisah Nabi Ishak alaihi salam. Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim setelah Ismail. Nabi Ishak diutus untuk kaum Kanaan. Nabi Ishak alaihi salam diutus kepada kaum Kanaan karena masyarakatnya yang tidak mengenal Allah. Istri Nabi Ishak alaihi salam adalah Rafkah binti Batuail. Mempunyai 2 anak bernama Al-Is dan Yakub. Beliau wafat pada tahun 1717 sebelum Masehi pada usia 180 tahun. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah putra dari Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Yakub berdakwah dari periode sejarah 1690 sampai 1873 sebelum Masehi di Syam, Syria. Dikisahkan Nabi Yakub hijrah dari negeri Kanaan menuju Padan Aram ke tempat pamannya Laban karena tidak terdapat suasana rukun dan damai antara kedua saudara kembar ini, Al-Is dan Yakub.
Nabi Yakub tinggal di Haran cukup lama. Beliau lantas menikahi sepupunya, Putri Laban, dan dikaruniai 12 orang anak. Beliau wafat dan dimakamkan di Gua Al-Maghfilah di kota Hebron Al-Khalil. Nah, gimana anak-anak setelah mendengar cerita singkat tadi, rangkuman tentang kisah para nabi? Semoga anak-anak semua sudah ingat ya tentang cerita yang sudah Ustazah berikan pada waktu kemarin. Baiklah, to close our lesson today, let's say hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baiklah, sekian dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.